Nanti yang sudah bertahun-tahun lalu meninggal, kini menampakkan dirinya. Tak ada kata lain yang keluar dari mulutnya selain "Endas geni, endas geni." Terlihat Mbak Mariati yang terkapar di ruang tengah. Matanya terbuka dan telinganya menghitam. Ia ditemukan sudah tak bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Rizky dalam Menembus Hijab. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @agil_r_saputra dengan kisah yang berjudul Santet Braja. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi akun Twitter penulis yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan inilah ceritanya. Suatu malam, waktu itu Guntur masih usia 17 tahunan. Ia lagi berjalan sendiri nih, dengan lentera kecil di genggaman tangannya. Ia berjalan pulang sehabis buang hajat di sebuah bilik di ujung desa, sembari ngisap rokok dan bernyanyi untuk mengusir rasa takutnya. Ia sedikit mempercepat langkahnya ketika hujan mulai sedikit turun. Terlihat ada cahaya api yang melayang rendah dari kejauhan. Hatinya sedikit lega karena pikir dia masih ada orang yang berkeliaran membawa obor di malam selarut itu. Nah, di sini Guntur berpikir kalau orang itu mungkin mau ke bilik juga untuk buang hajat. Sembari ia terus berjalan mengamati gerak cahaya api itu. Tapi setelah diamati, Guntur mulai heran ketika cahaya api itu semakin meninggi dan meninggi lagi. Guntur semakin mempercepat langkahnya dengan pandangannya yang tetap tertuju pada cahaya api itu. Langkah Guntur mulai dekat dengan rumahnya, dan bola api itu masih terbang pelan melayang di langit dengan pelan. Dan akhirnya berhenti di atas rumah Pak Dirja. Jadi Pak Dirja ini tetangga Guntur yang rumahnya tepat berada di depan rumah Guntur. Karena si Guntur mulai takut nih, Guntur segera menggedor pintu rumahnya, sembari sesekali kepalanya menoleh ke bola api itu yang masih terus berputar di atas rumah Pak Dirja. Terlihat cahaya api itu semakin merendah mendekati genteng rumah itu, dan terdengar ledakan keras. Bersamaan dengan itu, pintu rumah Guntur terbuka. Di ambang pintu, ibunya bertanya nih kepada Guntur yang napasnya masih ngos-ngosan. Tapi di sini Guntur nggak ngejawab apa-apa. Ia berjalan buru-buru melewati ibunya begitu aja dan memilih untuk segera masuk ke dalam kamar. Hingga keesokan harinya, Guntur dibangunkan oleh riuh ramai orang di depan rumahnya. Ibunya berkata nih sama Guntur sambil membangunkannya, "Nak, itu Kinanti anak Pak Dirja meninggal." Guntur yang kaget langsung terperanjat dari tempat tidurnya. Ia mencoba meyakinkan lagi apakah benar kabar itu. Di depan rumahnya terlihat para warga yang sedang sibuk memasang tenda di depan rumah Pak Dirja. Guntur benar-benar gak menyangka nih, soalnya semalam ia masih bertemu dan saling menyapa dengan Kinanti di dekat masjid ketika ia pulang dari sholat maghrib. Apa penyebab Kinanti harus meregang nyawa semuda itu? Bahkan umurnya 2 tahun lebih muda darinya.
Tanya Guntur dalam hati nih, sembari dia mendekat untuk membantu warga yang tengah menegakkan tiang tenda. Hari pun berlalu. Kematian Kinanti yang mendadak dan tanpa sebab itu mulai menjadi buah bibir di desanya. Mbok Rubiah, salah satu kerabat Pak Dirja yang waktu itu ikut memandikan jasad Kinanti, berkata kalau dia ini melihat tanda gosong di telapak tangan Kinanti dan di punggungnya. Warga mulai menduga-duga perihal kematiannya. Teluh menjadi dugaan kuat para warga desa. Pasalnya Pak Dirja baru aja menang dari pemilihan kades waktu itu. Dugaan itu diperkuat lagi karena Pak Dirja adalah calon termuda di pemilihan itu, dan lawannya adalah seorang petahana dan priai sepuh terkaya di desa itu. Jadi bisa dibilang Pak Dirja ini adalah kuda hitam di pemilihan itu. Seorang lurah yang tak disangka-sangka, atau orang barulah yang ternyata yang diunggulkan. Bisa jadi kemenangannya adalah pemicu santet itu. Tapi itu hanya sebatas prasangka aja dari para warga desa yang kebanyakan masih anti logis. Sementara itu, menjelang 40 hari kematian Kinanti, bersamaan dengan itu, musim panen tembakau telah tiba. Keadaan desa yang sempat mencekam pun kini diramaikan dengan kegiatan para warga yang mengolah daun tembakaunya di malam hari. Tak terkecuali keluarga Guntur yang juga hidup dari menanam tembakau. Kebetulan juga keluarga Guntur mendapat amanah dari Pak Dirja yang masih melewati masa berkabungnya itu. Jadi keluarganya Guntur dipercaya nih untuk memanen dan mengolah tembakau miliknya. Singkat cerita, hari pun berlalu. Guntur, ayah dan ibunya serta beberapa orang setiap malam mengolah daun tembakau hingga jam 3 pagi di rumahnya. Awalnya masih berjalan wajar dan lancar, sampai tiba di suatu hari. Waktu itu sekitar pukul 2 pagi. Di ruang tengah, ayahnya sedang mengiris daun bersama 2 orang tetangganya yang bekerja lepas dengan keluarga Guntur. Di situ juga terlihat Sari, adik kandung Guntur yang sedang tertidur pulas di atas tikar anyam. Sementara di depan rumah, Guntur dan ibunya tengah menata daun tembakau yang sudah diiris di atas rijing bambu. Tak ada pembicaraan waktu itu. Mereka semua fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Sampai akhirnya, ekor mata Guntur seperti melihat sesuatu yang berada jauh di sampingnya. Sontak kepala Guntur menoleh ke arah itu. Ia sedikit mengernyitkan dahinya untuk memperjelas pandangan matanya. Guntur pun menyenggol ibunya dengan sikunya dan berkata, "Apa itu, Bu? Kok kayak terbang?" Seketika ingatan Guntur tertuju pada kejadian malam sebelum Kinanti meninggal. Kejadian yang memang tidak pernah Guntur ceritakan kepada orang lain. Ia mulai merasa ketakutan setelah menyadari itu. Rasanya ingin berlari masuk ke dalam rumahnya, tapi kakinya seperti terkunci. Dengan pandangan yang masih tertuju oleh cahaya api itu yang kian lama kian mendekat. "Itu tuh obor," kata ibunya nih. Jadi kalau emang dilihat dari jarak jauh, emang cahaya itu ya kayak obor lah. Karena emang cahaya itu posisinya cukup rendah. Cahaya api itu semakin mendekat, berjalan ke arah rumah Guntur. Cahaya api itu terbang rendah setinggi pundak orang dewasa. Guntur dan ibunya masih mengamati cahaya api itu. Dalam ketakutannya, Guntur berharap itu benar-benar obor. Tapi bagaimana perasaan mereka ketika dalam jarak pandang terdekat, ternyata cahaya api itu bukanlah berasal dari obor, melainkan kepala manusia yang terbakar api. Di sini, Ibu Guntur sepertinya sadar akan hal itu dan mulai memegang erat lengan anaknya. Mata mereka seperti terhipnotis untuk selalu memandangi sosok itu. Hingga akhirnya sosok itu berhenti tepat berada di depan Guntur dan ibunya. Posisinya membelakangi. Beberapa saat kemudian, sosok itu berubah menjadi gumpalan api dan terbang mengitari genteng rumah Pak Dirja. Dan tak selang beberapa lama, bola api itu meledak menghantam genteng rumah Pak Dirja.
Ayah Guntur dan 2 orang pekerja yang mendengarnya ikut keluar dan memeriksa. Tapi suasananya kembali hening. Yang terlihat hanyalah Guntur dan ibunya yang berdiri mematung dan terlihat sangat ketakutan. Singkat cerita, benar aja nih, keesokan harinya terdengar kabar Bu Wening, istri Pak Dirja, meninggal dunia. Kurang lebih keadaannya sama, punggung dan telapak tangannya yang gosong. Meninggalnya istri Pak Dirja ini tentu semakin menguatkan dugaan warga tentang santet itu. Terlebih lagi 2 pekerja lepas di rumah Guntur yang mendapat cerita semalam. Jadi kedua orang pekerja ini mulai menceritakan tentang ledakan itu dan apa yang dilihat oleh Guntur dan ibunya. Endas geni, warga menyebutnya. Pasca kematian Bu Wening, 2 mantan lawan Pak Dirja sewaktu pemilihan lurah mulai berdatangan untuk melakukan pendekatan. Mungkin mereka tak ingin semua ini menjadi fitnah, karena kabar santet itu mulai menyebar luas di seluruh kelurahan dan menjadi buah bibir tentunya. Tentu mereka juga tidak mau menjadi pihak yang tertuduh. Sebut saja Pak Kromo, salah satu petahana yang menjadi salah satu lawannya. Ia berani bersumpah bahwa dengan nyawa dan keluarganya, kalau bukan dialah pelakunya. Karena nama Pak Kromo ini sempat santer dibicarakan sebagai orang yang dituduh. Begitu juga Pak Sunari. Lawan yang satunya lagi juga berkata hal yang sama. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Gambaran tentang siapa pengirim santet itu menjadi semu di mata Pak Dirja. Beliau yang mau tak mau harus menjalankan amanahnya sebagai kades, seringkali menyiratkan kekesalannya di setiap pidatonya dengan berkata, "Kita ini kalau mengerjakan sesuatu pekerjaan harus ikhlas," dengan nada yang tinggi dan menyentak. Menurut Guntur sebagai narasumber dalam cerita ini, itu adalah kata-kata dari Pak Lurah Dirja yang paling populer setelah tragedi santet Braja yang menimpa keluarganya. Kata-kata itu selalu diselipkan di setiap pidatonya yang bahkan kadang sama sekali tidak nyambung dengan tema yang sedang ia bicarakan. Dari sinilah warganya mulai sadar kalau kesehatan mental Pak Dirja mulai terganggu. Anak pertamanya Sugondo yang selalu mengantarkan ayahnya kunjungan dinas ke berbagai tempat, kadang sampai terlihat malu ketika harus menggiring ayahnya untuk turun dari podium saat Pak Lurah Dirja mulai membentak-bentak dengan kata yang tidak nyambung dalam pidatonya. Seiring waktu berlalu, keadaannya semakin memburuk. Bukan hanya mentalnya, kini tubuh Pak Lurah Dirja juga sakit. Entah apa penyakitnya, yang jelas menurut narasumber, tubuh beliau menjadi kurus kering dan wajahnya seperti menghitam. Hingga akhirnya Pak Lurah Dirja pun lengser dari jabatannya karena nyawanya tak tertolong lagi. Dugaan santet ini semakin menguat ketika Sugondo anaknya berkata ia melihat Endas Geni di ambang pintu sebelum ayahnya ditemukan tak bernyawa. Sugondo yang menyadari ketidakwajaran ini memutuskan untuk menyelamatkan diri. Ia menetap di tempat asal ibunya di Bantul dan tak pernah kembali lagi sampai sekarang. Apakah cerita seram ini akan berakhir? Belum. Karena rumah Lurah Dirja setelah tragedi santet itu berubah menjadi rumah yang angker dan mematikan. Sugondo, anak Lurah Dirja, pergi dari rumahnya. Kabarnya ia menyelamatkan diri dari Endas Geni, sosok jin dari kiriman santet Braja itu. Sebelum pergi, ia sempat menitipkan rumahnya kepada kerabatnya. Tapi tentu saja tak ada yang berani tinggal di rumah itu. Setelah rentetan kematian yang terjadi, Mbok Rubia, bulenya Sugondo hanya membersihkan saja. Itu pun hanya seminggu sekali. Lambat laun, rumah itu menjadi terlihat semakin angker dan sering terjadi hal-hal seram di rumah itu. Ada satu kejadian, kali ini dialami oleh Guntur. Waktu itu sekitar jam 9 atau 10 malam lah. Guntur ngerasain hawa yang cukup panas di dalam rumahnya. Dia yang tadinya sudah merebahkan diri di ranjang untuk tidur, keluar karena kegerahan. Ia pergi ke dapur untuk membuat segelas kopi.
dan membawanya ke teras depan rumahnya. Ia duduk sembari melinting daun tembakau. Namun, sesekali matanya selalu melirik ke arah rumah Pak Dirja yang hanya diterangi lampu 5 watt itu. Dihisapnya tembakau yang telah dibakar. Diteruskan dengan seruputan kopi manisnya. Lagi-lagi, matanya selalu melihat ke arah rumah yang sudah kosong itu. Biarlah, kata Guntur nih sambil mengibas-ngibas kerah bajunya karena kegerahan. Suasana malam itu benar-benar sepi nih. Jadi di desanya Guntur, setelah Isya itu orang udah benar-benar gak ada. Jadi emang udah benar-benar sepi lah. Tapi ada yang aneh. Ketika Guntur mencium seperti bau sesuatu yang terbakar, bau hangus yang cukup menusuk hidung. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri. Ia mencari dari mana sumber bau itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara pintu yang terbuka. Krak. Pintu itu berasal dari rumahnya Pak Dirja. Apa Mbok Ruby yang nginep di situ? Batin Guntur nih, seraya memandangi rumah yang kini sudah terbuka sepenuhnya itu. Sejenak matanya berpaling ke arah yang lain. Namun, ketika matanya kembali lagi tertuju kepada rumah itu, di situ terlihat sudah ada sosok yang berdiri. Sosoknya wanita. Rambutnya panjang, menggunakan kaos oblong putih yang udah lusuh. Sejenak Guntur terdiam dan kemudian menyadari sosok itu. Ya, sosok itu adalah Kinanti. Seketika Guntur terpaku dan sulit untuk bergerak. Ia mencoba memalingkan pandangannya walau terasa sulit. Tapi dari ekor matanya, ia merasa sosok Kinanti itu melambai-lambai ke arah Guntur. Hingga akhirnya Guntur berhasil pergi dari tempat duduknya dan berlari masuk ke dalam rumah seraya berteriak, "Mak!" Teriakan itu nampaknya membangunkan ayahnya yang kemudian datang menghampiri Guntur dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan gagap, Guntur hanya bisa berkata, "Kinanti, Pak, Kinanti." Melihat itu, ayahnya pun keluar untuk memeriksa. Dan beberapa saat kemudian, terdengar pintu rumahnya yang ditutup dengan keras, disusul dengan ayah Guntur yang masuk dengan terburu-buru. Wajahnya yang panik, nampaknya ia melihat sesuatu. Ibunya yang juga terbangun karena mendengar keributan ini, bertanya ada apa. Namun ayah Guntur segera mengajaknya masuk ke kamar. Di kamar, Guntur yang masih ketakutan seakan tak percaya dengan apa yang ia lihat. Kinanti yang sudah bertahun-tahun lalu meninggal, kini menampakkan dirinya. Singkat cerita, hari pun berlalu. Guntur tak serta-merta bisa melupakan kejadian malam itu begitu saja. Tiba lagi di suatu malam, pintu rumah Guntur digedor-gedor. Terdengar suara laki-laki minta tolong. Ayah Guntur yang pertama kali membukakan pintu itu seketika menyuruh orang itu untuk masuk. Pak Gomblo, pedagang nasi goreng pikulan yang sering berjualan keliling di desa tersebut. Di situ, Pak Gomblo nampak ketakutan. Tak ada kata lain yang keluar dari mulutnya selain "Endas geni, endas geni." Nampaknya ia melihat sesuatu. Ibu Guntur mencoba menenangkan Pak Gomblo sembari memberinya segelas air putih. Hingga akhirnya setelah Pak Gomblo tenang, ia pun mulai bercerita nih. Jadi waktu itu ia melintas di depan rumah Pak Dirja. Ia mengaku diberhentikan oleh seorang lelaki yang hendak memesan nasi gorengnya. Lelaki itu jelas keluar dari rumah Pak Dirja. Walau ia tahu kalau rumah itu udah kosong, tapi Pak Gomblo mencoba untuk berbaik sangka jikalau ada orang yang udah ngontrak di rumah itu. Sekilas tak ada yang aneh dari pria itu, cuma kulitnya yang memang hitam legam dan gak mau bicara. Ia hanya mengisyaratkan dengan jarinya saja dan terlihat mengangguk ketika Pak Gomblo menanyakan apakah nasi goreng yang dipesannya pedas atau tidak. Pak Gomblo pun mulai meracik dagangannya dengan sedikit berbasa-basi kepada pria yang berdiri di depannya itu. "Baru ya Mas, di sini." Seraya pandangannya tetap fokus dengan apa yang ia masak. Tapi
laki-laki itu nggak ngejawab pertanyaan dari Pak Gomblo. Pak Gomblo pun nggak mempermasalahin itu dan sambil meneruskan memasak nasi gorengnya. Tapi belum juga selesai, Pak Gomblo mulai merasa ada cahaya yang meneranginya. Ia sempat mengira itu berasal dari tungku pembakarannya, tapi bukan, karena ketika ia mendongakkan kepalanya, cahaya itu berasal dari kepala pria yang berada di depannya. Pak Gomblo yang kaget langsung terjatuh dari kursi jongkoknya. Ia merangkak meninggalkan dagangannya karena tidak bisa lari. Ia menuju rumah yang terdekat, yaitu rumah Guntur. Begitu cerita dari Pak Gomblo malam itu. Guntur, ibu dan ayahnya yang mengakui kebenaran cerita Pak Gomblo langsung pergi keluar rumah bersama-sama untuk mengambil gerobak pikul milik Pak Gomblo. Setelah dagangan Pak Gomblo berhasil dibawa masuk, mereka pun menyuruh Pak Gomblo untuk menginap saja di rumahnya malam itu. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Gomblo pun pulang dan tak pernah terlihat berkeliling lagi di desa Guntur. Kabar rendas geni dan angkernya rumah Pak Dirja pun mulai menyebar ke seluruh penjuru desa. Dan tak sedikit juga orang yang bersaksi melihat endas geni dan arwah mendiang Pak Dirja, istrinya dan Kinanti menampakkan diri di rumah itu. Singkat cerita nih, beberapa tahun kemudian, kisaran tahun 89 sampai 90-an, ada sebuah keluarga yang mengontrak rumah Pak Dirja itu. Dan di sini tragedi itu kembali lagi. Awalnya para warga mengira santet belaja itu hanya mengincar keluarga Lurah Dirja, tapi ternyata tidak. Kutukan Dasgini ini terletak pada rumah itu sendiri. Nyatanya tragedi itu juga menimpa sebuah keluarga yang menghuni rumah Lurah Dirja itu. Begini kisahnya. Tinggallah sebuah keluarga di rumah itu. Kita sebut saja keluarga Pak Sudirman. Dia adalah sekdes atau sekretaris desa. Saat itu ia juga masih menjabat. Tentunya ia juga tahu seluk-beluk rumah itu. Walaupun tahu nih kalau rumah itu angker, anehnya ia justru ingin membeli rumah ini. Tapi untuk memantapkan hatinya, ia mau menyewa rumah ini dulu, barangkali untuk setahun atau 2 tahun lah, sampai dia merasa benar-benar mantap, baru ia benar-benar membelinya. Sugondo, anak almarhum Lurah Dirja, juga datang waktu proses penyerahan kunci. Tapi ia tak sampai menginap. Hari itu juga ia pulang kembali lagi ke Bantul. Sebelum keluarga Dirman menghuni rumah itu, ia terlebih dulu membawa beberapa praktisi spiritual yang konon untuk membersihkan rumah itu dari semua dedemit yang mengganggu di situ. Menurut ucapan Dirman kepada Ayah Guntur, semua lelembut dan aura negatif di rumah itu sudah dibersihkan. Singkat cerita, tinggallah keluarga Sudirman di rumah itu. Kita sebutkan beberapa anggota keluarganya ya. Jadi ada 4 orang nih. Sudirman, Arini istrinya, Sruni anaknya yang kisaran 7 tahun lah, Mariati, mertua Sudirman atau ibu dari Arini. Berita santet ini memang menjadi maksiat, karena ketika para warga desa tahu kalau Pak Sedes Dirman tinggal di rumah itu, langsung tersebar kabar burung bahwa Dirmanlah pelaku yang menyantet Pak Lurah Dirja 5 tahun silam. Terlebih lagi, selama kekosongan jabatan lurah waktu itu, ialah yang menjadi pelaksana tugas, menggantikan pekerjaan Pak Dirja waktu itu. Kabar siapa pengirim santet yang sempat reda kini mulai dibicarakan lagi. Tapi seiring waktu, sekitar 2 atau 3 bulan Dirman tinggal di rumah itu, tuduhan ini ditepis oleh sebuah kejadian. Waktu itu Guntur ini sekitar jam 7 atau jam 8 malam lah. Ia membukakan pintu yang sudah beberapa kali diketuk. Setelah dilihat, ternyata adalah Mbak Mariati. Dengan senyum sumringahnya yang khas, beliau membawa rantang tumpuk 2. Ini nak, dikasihkan ke ibumu ya, dari Pak Dirman, kata Mbak Mariati seraya menyodorkan rantang itu. Iya mbah, kok repot-repot? Singkat cerita, dibawalah rantang itu masuk oleh Guntur sembari memberitahu kepada ibunya, yang kemudian menyusul di ambang pintu
untuk mengucapkan terima kasih. "Terima kasih sekali ya Mbah. Sebentar, saya gantikan wadahnya," kata Ibu Guntur nih, sembari ia masuk lagi ke dalam rumah. Beberapa saat kemudian, Guntur dan ibunya kembali ke depan untuk memberikan rantang itu lagi kepada Mbak Mariati. "Terima kasih sekali ya Mbah. Mbah gak mampir dulu?" Di sini, Mbah Mariati hanya tersenyum aja nih dan berjalan pulang. Sampai malamnya, sekitar pukul 1 dini hari, terdengar suara ledakan yang membangunkan orang seisi rumah Guntur. Ledakan itu terjadi kurang lebih 3 kali. Guntur yang kaget pun langsung keluar dari kamar, disusul oleh ayah, ibu, dan adiknya yang tengah menangis karena mungkin kaget dengan suara itu. Mereka semua bertemu di ruang tengah dan saling bertanya apa yang terjadi. Di sini, ayah Guntur sempat menebak, jangan-jangan kejadian itu lagi. Namun, beberapa saat kemudian turun hujan yang deras dan pembicaraan itu pun berhenti begitu aja. Ayah Guntur pun menyuruh keluarganya kembali tidur karena mereka harus menyemai tanaman cabai besok pagi. Mereka semua pun kembali masuk ke kamarnya masing-masing hingga keesokan harinya. Ketika Guntur dan ayahnya hendak berangkat ke ladang, harus batal karena mendengar suara tangisan dari rumah yang ada di depannya. Suara tangisan itu adalah suara Seruni, anak dari Pak Dirman. Buru-buru Guntur dan ayahnya menghampiri rumah itu, tapi belum sampai ia mengetuk pintu, kebetulan bersamaan dengan itu Dirman keluar dari rumahnya. Wajahnya terlihat bingung dan panik. Ia langsung menyeret ayah Guntur untuk masuk ke dalam. Dan setelah di dalam, terlihat Mbak Mariati yang terkapar di ruang tengah. Matanya terbuka dan telinganya menghitam. Ia ditemukan sudah tak bernyawa. Di sini, Dirman masih tampak syok. Ia berdiri kebingungan nih. Istri serta anaknya juga tentu menangis. Apalagi si Seruni yang teriak-teriak histeris melihat neneknya meregang nyawa dengan keadaan seperti itu. Beberapa saat kemudian, warga yang mungkin mendengar kegaduhan mulai berdatangan. Beruntung ayah Guntur berinisiatif menutup jasad Mbak Mariati dengan kain jarik. Jadi, nggak semua orang bisa melihat keadaan terakhirnya. Di situ, Guntur nampak terdiam dan bersembunyi di balik beberapa kerumunan warga. Seraya ia juga mengingat ledakan tadi malam. Apakah itu penyebabnya? Tanya Guntur dalam hati nih. Waktu pun berlalu. Entah informasi dari mana, kabar ketidakwajaran kematian Mbah Mariati pun mulai tersebar di seluruh desa dan kembali membuka pertanyaan baru tentang siapa yang sebenarnya mengirim teluh ini. Kejadian ini juga sekaligus menepis isu miring tentang tuduhan ke Pak Sekdes. Dan siapakah sebenarnya pelaku santet ini? Mari kita kesampingkan dahulu. Sekitar 10 atau 11 hari setelah kematian mertua dari Pak Sekdes itu, saat Sudirman dan keluarganya masih dalam masa berkabungnya, tragedi itu terjadi lagi dan menewaskan satu orang lagi penghuni rumah itu. Malam itu masih banyak orang yang bersimpati dengan meninggalnya mertua Pak Dirman, sehingga sampai hari itu masih aja ada nih orang yang datang untuk sekedar bergadang di rumahnya. Seruni, anaknya yang sudah melewati masa sedihnya, kini terlihat sedang bermain dengan beberapa sepupunya di ruang tengah. Pak Dirman sedang menemui para pelayat dan warga di tenda di depan rumahnya yang memang belum diturunkan. Sementara Arini tengah sibuk di dapur dengan beberapa ibu-ibu. Waktu itu sekitar jam 9 atau jam 10 lah. Di antara riuh ramainya orang yang berada di situ, terdengar lagi suara ledakan. Suara itu keras sekali, sampai ada beberapa warga yang sempat kaget dan terperanjat dari tempat duduknya. Mbah Wito, salah satu sesepuh desa yang tengah duduk bersama Dirman dan ayah Guntur, berkata, "Astagfirullah, cepat lihat ke dalam Dirman," kata Mbah Wito kepada Dirman. Seketika Dirman masuk ke rumah untuk memeriksa anak dan istrinya yang ternyata baik-baik aja. Dan singkat cerita, waktu pun berlalu semakin malam.
Para warga dan pelayat mulai pulang satu persatu, tapi tidak dengan Mbah Wito dan Ayah Guntur yang masih ada di situ. Tak ada henti-hentinya Mbah Wito memberi saran kepada Dirman untuk hati-hati. Sementara di dapur, Arini kini sendirian sedang memanaskan air untuk membuat kopi. Dan di tengah obrolan antara Dirman, Mbah Wito dan Ayah Guntur, tiba-tiba terdengar suara ledakan kecil disusul dengan suara teriakan Arini. Mereka yang mendengar itu langsung berlari memeriksanya, menuju dapur tentunya. Dan di situ terlihat Arini sudah menggelinjang di lantai dengan kepalanya yang terbakar api. Ayah Guntur langsung sigap dengan mengurungkan handuk basah di kepalanya. Malam itu juga Arini dibawa ke rumah sakit dengan mobil pick up dalam keadaan tak sadarkan diri. Jarak yang ditempuh menuju rumah sakit cukup jauh. Ayah Guntur yang ikut mengantar hanya bisa berharap Arini bisa diselamatkan. Sampai di rumah sakit, ada suatu kengerian yang dilihat oleh Ayah Guntur, yaitu ketika suster mencoba melepaskan kain basah yang menutupi kepala Arini. Sebagian kulit kepalanya juga ikut terlepas, tapi ia masih selamat waktu itu dan mendapat perawatan. Luka bakar dari kepala dan lehernya hampir 100%. Namun yang menjadi masalah kata dokter waktu itu, ada asap yang banyak yang sudah masuk ke daerah paru-parunya. Keadaannya sempat membaik meski ia harus memakai alat bantu pernapasan. Arini juga sempat berbicara dengan orang-orang yang menjenguknya. Hingga akhirnya sekitar 6 hari setelah dirawat, Arini meninggal dunia. Mungkin kematiannya masih bisa disebutkan sebagai kecelakaan lah, dengan logika kompor minyak di dapurnya yang terus-menerus digunakan selama berjam-jam. Tapi logika ini menjadi sedikit prasangka karena beberapa jam sebelumnya sempat terjadi ledakan di atas rumah Dirman. Dan ada kesaksian juga dari beberapa warga yang sempat menjenguk Arini. Karena meski dengan keadaannya yang sulit berbicara, Arini bercerita dengan jelas tentang kejadian malam itu. Menurut warga, Arini sempat melihat sosok Ndas Geni di dapurnya sebelum kompor minyak itu terbang menghantam kepalanya. Menurut pengalaman saya, kompor minyak yang meledak tidak akan terhempas. Dia hanya akan tetap berada di tempatnya dengan keadaan terbakar. Dan di sini Arini bercerita kalau kompor itu terbang dan menghantam kepalanya. Apakah ini kecelakaan? Wallahu a'lam. Karena itulah cerita Arini kepada orang-orang yang menjenguknya 1 hari sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Dan diduga kuat Arini menjadi korban dari santet beraja ini. Tenda di depan rumah Dirman belum sempat diturunkan. Bendera kuning yang mengarah ke rumahnya belum juga dipindahkan. Kini benda-benda itu akan bertahan lebih lama di tempatnya dengan meninggal Arini istrinya. Dirman terlihat sangat tertekan dan ia langsung jatuh sakit. Mas Bagio, kakak kandungnya yang kini terlihat menyalami para pelayat. Sementara kini Seruni diungsikan ke tempat budenya, istri Bagio, karena tak ada lagi yang sanggup melihatnya, apalagi merasakan apa yang kini telah ia lalui. Singkat cerita, waktu pun berlalu sekitar 2 atau 3 bulan lah setelah kematian Arini. Tanda-tanda santet beraja ataupun Ndas Geni sempat tak lagi muncul. Namun di suatu malam di pos ronda, para warga yang berjaga dihebohkan dengan bola api yang melintas. Karena beramai-ramai mereka sedikit mempunyai keberanian. Sambil membunyikan kentongan, para warga berjaga meneriaki gumpalan api yang sepertinya terbang ke arah rumah Pak Dirman itu. Ayah Guntur yang kebetulan hari itu juga ikut berjaga terlihat berlari mendahului mengejar bola api itu, diikuti dengan beberapa warga di belakangnya. "Minggat,
"Minggat, Allahu Akbar," kata para orang seraya membunyikan kentongan. Hingga akhirnya bola api itu berhenti di atas rumah Pak Dirman. Tak henti warga terus berteriak, walau dengan nada yang terlihat ketakutan. Bola api itu melayang mengitari rumah Pak Dirman hingga akhirnya pergi menjauh tanpa menimbulkan ledakan. Anehnya, Dirman yang harusnya mendengar keributan di luar rumahnya, ia terlihat tak keluar sama sekali. Justru para tetangga yang ada di sebelahnya semua terlihat keluar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Sampai warga pun pulang dan keesokan harinya Dirman ditemukan gantung diri. Kronologi bagaimana Dirman ditemukan tidak diketahui pastinya karena keterbatasan narasumber. Yang jelas, ia ditemukan gantung diri setelah malamnya para warga melihat bola api itu berhenti di atas rumahnya. Meski tidak terjadi ledakan, tapi para warga menduga kuat kematian ini ada hubungannya dengan santet beraja yang semakin tak jelas mengarah ke siapa itu. Tapi menurut Mbah Wito, kutukan santet ini mengarah ke rumah itu, rumah bekas Lurah Dirja yang saat itu tengah dihuni keluarga Sudirman. Lantas, bagaimanakah keadaan Seruni anaknya? Kebetulan malam itu ia masih berada di tempat Bagio pakdenya atau kakak kandung dari Dirman. Karena sejak ibunya meninggal, Seruni kerap tidur dan diasuh di tempat Bagio. Mungkin Dirman bunuh diri karena depresi, karena satu persatu orang yang ada di rumahnya meninggal. Tapi anggapan itu kembali rancu ketika salah satu warga yang ikut memandikan jasadnya bersaksi melihat tanda gosong di punggung dan di telapak tangan Dirman. Beberapa praktisi supranatural sempat mencoba menelaah dan mengatasi fenomena ini, tapi di akhir upayanya kebanyakan mereka mengatakan tak sanggup. Singkat cerita, Seruni yang menjadi yatim piatu kini diasuh oleh keluarga Bagio. Namun sekitar 2 tahun kemudian Seruni meninggal dunia. Mungkin usianya waktu itu 9 atau 10 tahun lah. Penyebabnya tak jelas. Ada narasumber yang mengatakan karena epilepsi. Ada juga yang mengatakan karena lupus. Singkat cerita, sekitar tahun 93 atau 94, Sugondo, anak Lurah Dirja, pewaris sah rumah tragedi itu, pulang dan mewakafkan rumah itu untuk desa. Dan akhirnya rumah itu digempur ratakan dan sekarang berubah menjadi lapangan voli. Tentang siapa sebenarnya pengirim santet itu masih belum jelas. Oke teman-teman, sekian cerita tentang tragedi Rojopati, santet beraja ini. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita petik dari cerita ini. Dan akhirnya saya Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.